Jadi harus ditebelin deh. Apanya tuh? Tadi Apaan? Apa? dodol. Dodol. Ya begitu tuh. Iya, Tapi iya, alhamdulillah nih, sekarang kita udah lebaran. Alhamdulillah. Udah makan ketupat, udah makan opor ya kan? Udah iya. banyak kiriman biskuit gitu. Tapi kenapa di meja ini kosong ya? Cuma air doang ya. Apa? Syawal Yang gitu, Idul Fitri. lebih seru lagi anak-anak kita tuh, Cang. Udah siapin dompet tuh. Iya, Iya kan? Udah dompet yang nyiapin belum ada isinya ya. dompet yang belum ada isinya. Paling udah ada isinya, bekalnya dari saudara-saudaranya kan. Iya, Kakaknya baru dia keliling tuh. Iya, Iya, yang paling bagus lagi emaknya. Emaknya. Ya kan? Apalagi punya anaknya balita kan. Iya. Tuh duit kan pasti disimpan sama siapa tuh? Mamanya. ada. Kampung di mana, Alhamdulillah sih selama lebaran ya. Itu aneh jagain kampung, bukan pulang kampung. Jago kan. Pengen pulang ke kampung halaman. Halamannya udah habis. Dulu aneh tuh sampai sebelum nikah tuh ya. Orang Depok nih. Pengen kali ya punya pasangan orang Solo gitu. Oh, gitu. Iya kan? Biar bisa mudik. Kayaknya udah ada gitu inceran kan. kan. Gitu. Jadi sebelum Maksudnya kapan nih? enggak. Dulu. Aneh. Dulu. Saya Sekarang mau mah kan. pertajem nih. Biar yang di rumah ngeliat kan. Oh iya. Saran aneh kalau mau ngomong dipikir-pikir dulu. Ya lupa temenannya kadang suka begini. Gampang. Bulan puasa telah pergi, berganti Syawal esok hari, tiba waktunya hari Idul Fitri. Semoga segala amal di Ramadan menjadi nilai pahala kebaikan, dibersihkan, dihapuskan dosa dan kesalahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Bina di obrolan sisa waktu spesial Idul Fitri. Alhamdulillah. Setelah 30 tahun 30 tahun Lama amat. 30 hari kita berpuasa ya. Iya. Kita akhirnya tiba juga di hari yang berbahagia. Sedih ya ditinggal Ramadan, tetapi kita juga sambut dengan penuh kemenangan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di Ramadan kemarin Allah terima. Amin. Baik, gimana kawan-kawan kabarnya nih? Alhamdulillah. Mas Hafiz, Masih. serengseng gimana serengseng lebaran nih? Masa jaya. Udah. Soalnya kita bertiga asli Depok ya, orang Depok kan. Dia doang orang Kita Jakarta. sih anak Jaksel. Iya. Oke, anak Jaksel. Alhamdulillah masih bisa bikin ketupat Oh, Masya Allah. bareng Oke. sama opor. Itu iya. asik tuh. Rendang nggak rendang? Rendang rada-rada mahal sekarang, Cang, daging. Iya, bener. Iya, yang banyak ayam yang dijualin. Masya Lah, Allah. tapi penuh baik Penuh itu. aja ya. Iya. Iya, emang nggak bakalan ini sih. Promo ya tadi ada promo ya. Iya, nyebutin bip, toko tadi bip. nih. Oh iya lupa. Jadi spesial akhir Ramadan itu karena ketupat udah dibuat gitu kan, buka puasa itu terakhir itu dengan ketupat. Nah, Dengan buka ketupat. puasa Jadi pakai nyobain ketupat. duluan. Iya, jadi Kan nyobain dari dulu. hari pertama sampai jelang H-1 tuh ya, H-2 masih pakai lontong tuh. Nah. Buka makorma. Sama Begitu bakwan. hari Iya. terakhir mau takbir udah ganti opor. wah, ganti opor. Ada opornya buatan sendiri, ada yang kiriman tetangga. Benar, Iya. tergantung. Iya. Dan alhamdulillahnya lebarannya ini udah sama-sama ditauin gitu, Cang. Maksudnya kita ngikut pemerintah nih, ya kan, oh lebaran besok. Alhamdulillah nih udah ketahuan. Tapi kalau umpamanya lebarannya masih nunggu, itu kadang-kadang jadi bingung tuh para Iya, ibu-ibu hidup tuh. jadinya. Iya. Iya, Ini benar. Kan kapan udah ini? bikin nih, bukan kapan, udah bikin. Besok mau lebaran. Iya. Oh, nggak taunya mundur sehari. Iya. Oh, sempat tuh benar. Ya begitu tuh. Iya, Tapi iya, alhamdulillah nih, sekarang kita udah lebaran. Alhamdulillah. Udah makan ketupat, udah makan opor ya kan. Udah Iya. banyak kiriman biskuit gitu. Tapi kenapa di meja ini kosong ya? Cuma air doang ya.
Iya ya, ini kenapa nih harusnya diisi ada nastar gitu kan. Barang Belum kali masuk, itu. sponsornya belum masuk ini. Nastar kagak perlu pakai sponsor, kalian bawa aja dari rumah harusnya Ada tadi. produsen nastar. Ada Ente ya? kagak tahu aja. Yang belanja Cookies itu. Oh. Nah, kita undang ntar dah. Best. Nah ini ada asik nih kaitan berbicara tentang Lebaran ya atau Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Ini kan hari raya Idul Fitri ini kan momen atau waktu yang ya hari raya namanya kan. Iya. Hari raya bagaimana senang-senang kebersamaan. Biasanya di Lebaran itu kan ada silaturahmi. Jadi kunjungan ke saudara-saudara, terus disuruh makan lagi gitu kan. Akhirnya banyak makan tuh Cang. Ada banyak makan. Nah ini kira-kira Lebaran ini ya, ini apakah riset daripada ini kan kemarin kita ibadah 30 hari ya Om dia, apa 28 hari? 30 tahun. Iya. 30 hari ibadah. Terus sekarang kita udah Lebaran, alhamdulillah. Nah, apakah kemudian setelah Lebaran ini, nah ibadah yang kemarin kita udah lakukan tuh kita ulangin lagi apa gimana tuh Cang ya? Ini asiknya nih, kita ngobrol kayaknya bagus nih. Setiap tahun kita selalu diingetin masalah ini ya gitu. Betul. Kira-kira apakah setelah Ramadan kita kembali ke setelan pabrik gitu. Ya. Ya tentu baiknya apa setelah Ramadan ya semakin bertambah gitu ya, bukan semakin berkurang gitu ya. Tapi memang ya apa namanya, setiap kita pasti punya apa namanya tantangan tersendiri lah ya. Ya, emang gitu. tergantung juga memaknai setelan pabrik itu. Nah. Apakah setelan pabrik itu dalam konteks yang banyak sekarang disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita atau ulama-ulama kita itu kembali kepada fitrah. Nah itu sih bagus kalau itu bisa kita lakukan, karena mungkin selama ini kita selama ini mungkin kita sudah melangkah terlalu jauh keluar sana, menjauh dari jalan-jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke fitrah. Tapi kalau setelan pabrik itu yang tadi akarnya kita sebelum Ramadan itu males misalkan masjid gitu. Ya ada banyak hal-hal yang membuat kita itu jauh dari Allah. Begitu Ramadan kita mendekat kepada Allah, ke masjid, ke ibadah-ibadah kita. Terus makna setelan pabrik balik lagi ke situ, ya itu berarti kurang tepat gitu. Jadi tergantung memaknai setelan pabriknya sendiri itu. Gitu, mau kita maknai yang sisi yang sebelah mana gitu. Kalau di pom bensin kan biasanya mulai dari nol ya gitu. Nah, gitu. Mulai dari nol itu kan maknanya apakah kita back to fitrah atau kembali ke akar kita yang sebelum Ramadan banyak bergelimangan dosa, melangkah ke hal-hal yang maksiat. Dan gitu. itu juga jadi bukti bahwa Allah itu Maha Tahu. Apa tuh? Karena ya 11 bulan sebelumnya itu manusia itu kan Allah tahu sifat-sifat manusia seperti apa gitu. Banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Dengan adanya Ramadan justru bersyukur. Karena tadi tuh meningkatkan semua, meningkatkan energinya juga, meningkatkan niatnya juga. Pada akhirnya ketika setelah Ramadan selesai, ya kita masih dapat nih sisa-sisanya semangatnya dari Ramadan itu. Karena nanti kembali lagi fitrahnya manusia kadang-kadang 11 bulan berikutnya itu akan seperti itu lagi. Makanya sangat beruntung manusia ketika mendapatkan bulan Ramadan menurut saya. Alhamdulillah. Cuman gini, ada juga ini kan bagian dari sama kebiasaan obrolan kita yang sebelumnya Ramadan di awal kan gitu kan, sampai di Idul Fitri juga kan. Coba lihat jamaahnya sholat Id itu sampai meluber-luber itu, ya kan? Jadi artinya apakah Lebaran ini culture? Balik lagi bahasan kita awal ya. Apakah Lebaran ini itu bahasanya mungkin gini ya, gampang ke orang awam tuh, apakah milik orang umat Islam saja atau Lebaran juga itu buat seluruh manusia gitu kan? Ini kan juga ada, karena Lebaran tuh siapapun sama tetangga aneh tuh ada yang non Muslim ikut juga. Iya. Keliling-keliling tuh itu Lebaran Cang. Iya, makanya juga keliling ngapain, mukul beduk apa gimana? Iya, salaman. Oh salah. Kirain ikut mukul beduk. Terus apa namanya? Ya pokoknya ketemu sama tetangga-tetangga. Oh iya. Gitu. Ini kan ya itu emang mungkin ya dampak daripada bahwa kita di negeri ini sebagai Muslim mayoritas ya. Jadi mungkin ya kultur masyarakatnya akhirnya membentuk bahkan orang-orang yang selain pemeluk agama Islam juga mau nggak mau jadi turut gitu ya. Ya apalagi ya seru ya bulan Ramadan, bulan apa Syawal yang gitu, lebih seru lagi
anak-anak kita tuh Cang, udah siapin dompet tuh. Iya kan? Udah dompet yang belum ada isinya. Dompet yang belum ada isinya. Paling udah ada isinya, bekalnya dari saudara-saudaranya kan. Kakaknya baru dia keliling tuh. Iya. Yang paling bagus lagi emaknya. Emaknya, ya kan, apalagi punya anaknya balita kan, tuh duit kan pasti disimpan sama siapa tuh? Mamanya. ada. Ya itu udah umum lah gitu kan, udah umum lah. Tapi itu bagian dari keberkahan di bulan Ramadan begitu. Ya alhamdulillah, aneh juga kebagian soalnya. Keliling. Keliling. Ya berkahnya Idul Fitri. Kirain ikut ceramah sama bocah-bocah. Alhamdulillah. Ceramah di mana? Tebel. Bukan main. Apaan tuh? Dodol apa? Dodol tebel. Kulkas bisa ditutup nggak pintu? Udah ganjel-ganjel kulkas kalau udah Idul Fitri. Sampai sekarang dari awal Ramadan tuh kulkas pintunya kagak bisa ditutup. Iya. Karena saking penuhnya itu. Ya. Udah dulu apa gimana? Ya udah diam dulu kan. Iya. Kurang ininya kurang sepemahaman gitu. Kurang sefrekuensi. Karena baru mau disikat panci diambil dulu. Iya, namanya juga kita masih newbie ya di podcast. Tapi enggak apa-apa lah. Ya. Bertumbuh. Oke. Dan teman-teman semua yang di rumah yang nonton ini mudah-mudahan juga Idul Fitrinya, Ramadannya, Lebarannya juga selalu dihiasi dengan kebahagiaan ya. Ya, betul. Yang terlebih saudara-saudara kita yang mudik. Mudiknya? Ente nggak mudik? Oh iya. Kampung di mana? Alhamdulillah sih selama Lebaran ya. Itu aneh jagain kampung, bukan pulang kampung. Jago kampung. Pengen pulang ke kampung halaman. Halamannya udah habis. Emang di mana? Jual-jualin. Halamannya di mana emang? Halamannya dijual-jualin namanya sama keluarganya. Halamannya. Gitu. Yang ada tinggal tinggal sejarah. Halaman udah habis gimana ya? Sumur aja kagak gimana? Ente enggak pulang, Dek? Ente enggak pulang kampung? Terakhir tuh pulang kampung ini kayak waktu masih SD atau SMP. Mana Jawa? Jawa. Namanya Dede emang Sunda tapi bapak Jawa gitu. Iya, aneh ya. Iya dah emang aneh. Ente enggak tua terus ya, muda terus kan? Iya, panggil Dek. Iya, umur 40 lebih juga masih panggil Dede aja. Tanya dong Bang Andre. Bang Andre mah enggak usah ditanya gitu. Ane mau nanya Bang Andre itu sebenarnya orang mana nih? Oh iya, aslinya mana gitu. Sunda, Jawa, Papua apa gimana? Dia pernah pulang kampung ke Bali. Bahas lagi nanti ke Bali. Gimana? Nggak mudik loh? Kebetulan saat ini orang tua udah lebih dituain. Jadi akhirnya banyak pada ngumpulnya justru di rumah. Kecuali kalau janjian tuh keluarga dari ibu mertua gitu. Kalau orang tua saya pribadi kan dua-duanya udah nggak ada. Jadi memang untuk ngikutin pulang kampung tuh hampir sudah berapa tahun emang nggak pernah ngalamin. Asik juga sih kalau ngelihat teman-teman pada pulang kampung. Iya sampai ada yang hitungan perjalanannya bisa lebih dari 8 jam ya kan. Kita kan kebayang maksudnya lelahnya itu bisa tergantikan ketika ketemu dengan sanak saudaranya, teman handai tolan, ya teman-teman kecil. Kemudian bisa mengingat kenangan-kenangan yang dulu mungkin ketika kecil di sana bermain, berkumpul. Luar biasa kalau ngelihat ya. Fenomena yang ada di Indonesia itu memang satu hal yang unik dan itu ternyata bisa menjadi bagian yang disebut tadi culture ya. Suatu yang baik gitu loh. Bisa punya dampak yang baik. Yang orang kalau mungkin jauh entah itu yang merantaunya nyebrang pulau bahkan ke luar negeri rasa kangen untuk pulang kampungnya itu loh. Iya, apalagi ada magnet yang masih ada ya. Betul. Contohnya orang tua. Betul. Kalau orang tua masih ada tuh besar banget tuh magnet untuk pulangnya. Bela-belain betul. Pokoknya tuh. Masya Allah. Dulu aneh tuh sampai sebelum nikah tuh ya. Orang Depok nih. Pengen kali ya punya pasangan orang Solo gitu. Oh gitu. Iya kan? Biar bisa mudik. Kayaknya udah gitu ada inceran kan. Gitu. Jadi maksudnya kapan nih? Enggak. Dulu. Dulu. Sekarang saya mau pertajam nih. Biar yang di rumah ngelihat. Biar yang di rumah ngelihat saya mau pertajam nih. Langsung di black. Anda di handphone istri itu langsung. Emang dulu punya orang Solo gitu. Oh gimana? Dulu pernah ngisi acara. Istri yang sekarang orang Solo. Oh istri sekarang orang mana? Ini panjang kalau ceritanya jadi novel ini. Jadi karena ini kalau biasa ngerasain pulang kampung punya orang. Oh jadi sekarang nyesel gitu maksudnya? Enggak, ini bahaya nih obrolannya. Pengen orang Solo dapatnya orang Rawageni gitu kan. Insya Allah deh kalau Idul Fitri mah saling memaafkan. Oh iya. Sarannya kalau mau ngomong dipikir-pikir dulu. Ya lupa temenannya kadang suka begini.
Jangan asal nyeplos. Ini sebenarnya masih ditahan-tahan nih. Kalau nggak direkod mah bisa apa aja diobrolin. Ya memang kehadiran orang tua itu, Masya Allah. Aneh sih sendiri dari yang aneh nggak ada, gitu kan. Terus istri juga udah nggak ada. Jadi rasanya istri. Maksudnya orang tua istri. Jadi rasanya Lebaran tuh ya bingung gitu. Kadang-kadang mau ngumpul masing-masing kan, kayak kakak itu udah punya kesibukan masing-masing. Sampai yang tertua itu saudara, yang paling tua itu juga udah mulai ya pergi kan, meninggal satu-satu, udah nggak ada. Akhirnya Lebaran tuh paling silaturahim ke tetangga, selesai itu yang masih bisa kita yang deket-deket lah gitu. Udah setelah itu udah nggak kemana-mana tuh. Makanya kadang-kadang beli baju Lebaran kita nyiapin sampai belum beli baju Lebaran nih biar kan mau Lebaran, begitu dipakai cuman habis Idul Fitri doang, setengah hari udah kelar. Iya. Habis zuhur udah pakai kaos kutang lah. Iya, emang begitu. Singletan lagi ya, sarungan lagi ya. Ya itulah. Kan memang kalau datang saudara kita sambut dengan tampilan yang rapi. Iya. Bagian dari adab ya. Iya kalau ada tamu kan masa kita pakai kaos kutang kan gitu. Kalau dia malah pulang kampungnya duluan dia sebelum Ramadan ya. Yang itu satu keluarga rame-rame itu. Enggak. Mudik bareng. Enggak, saya mah di rumah sama kayak Om Andre. Gitu. Karena orang tua tinggal di rumah. Oh iya. Gitu. Jadi kagak begitu relate kita pulang kampung ceritanya. Orang Padang biasanya kalau Padang kan punya kampung halaman gitu. Ya karena orang tua kan rantau. Jadi sudah tahun 70-an tuh sudah di Jakarta gitu. Jadi orang Jaksel sekarang jadi anak Jaksel gitu. Malah justru yang di kampung pada main ke rumah. Gue anak Jaksel nih. Culture. Emang kalau anak Jaksel lebarannya bagaimana anak Jaksel? Kita tes anak Jaksel lebarannya kayak gimana? Anak Jaksel lebarannya kita mah kongko asik. Lebaran malah sepi ya kalau di Jakarta ya. Lebaran malah sepi ya. Tergantung. Kalau di lingkungan saya karena kebetulan mayoritas masih banyak Betawi asli di situ di Sering-sering sawah. Sering-sering banyak Betawi asli. Masih banyak. Kan itu ada cagar alam Setu Babakan. Jadi itu ada satu tradisi biasa kalau habis sholat itu tuh ngumpul di RT itu Lebaran. Salam-salaman tuh sepanjang jalan tuh nyambung terus gitu. Emang pada kagak pulang emang di situ kampungnya. Iya. Tuh ngumpul tuh ya satu justru kampung. Yang malah pendatang-pendatang gitu yang baru-baru misalkan anak keluarga muda mereka pada pulang kampung gitu. Tapi masih banyak warga aslinya yang situ tinggal. Tapi sekarang kalau dilihat dari perkembangan mungkin ekonomi bisa atau momennya yang berbarengan dengan anak sekolah gitu. Kayaknya ada beberapa yang ya ngobrol kadang sama tetangga tuh orang yang biasa pulang kampung tiap tahun. Tahun ini bilang kayaknya saya hari ini nggak pulang kampung. Ngapa itu? Kenapa? Pertama ongkosnya mahal, gitu kan. Yang kedua ya anak sekolah, masuk sekolah nih. Iya barengan. Betul. Barengan gitu. Iya, momentumnya maksudnya. Momentumnya. Sekarang kan Ramadan, Idul Fitri, terus juga nggak lama dari lain kan guru. Iya. Ada penerimaan siswa baru kan Maret, April, Mei, Juni. Liburnya panjang. Iya, liburnya cuman maksudnya biayanya. Biaya. Konteks biaya. Jadi biayanya itu disiapkan untuk biaya anak masuk sekolah. Karena kan sekarang biaya anak masuk sekolah April, Mei, Juni, lumayan gitu. Dan udah mulai Maret April tuh yang sekolah-sekolah negeri mungkin udah pada mulai pembukaan. Lah negeri mah udah gratis. Sekolah. Ini mau bahas ini. Tentunya mancing. Enggak kan emang begitu masuk negeri. Takutnya gini nanti bahasannya jadi geser nanti. Takutnya gini Om De. Oke umpamanya bisa pulang kampung gitu. Ongkosnya bisa maksain gitu kan. Bisa sampai sono nggak punya ya buat bekal yang segala macam. Ujung-ujungnya tuh ke dapur tuh pergi tuh. Ini masih ada emaknya, ada bapaknya, orang Betawi mah baba lah ya gitu ya. Di belakang ada apa mak gitu ya. Ya lu lihat aja pendaringan lihat. Gitu lihat ada beras nih. Ya enggak? Boleh bawa pulang jadi dia pulang minta jadi bukan ngasih. Begitu malah ngambil. Kagak punya duit nih buat pulang lagi. Ya, bukannya ngasih malah nyusahin. Iya. Kalau mau ketemu orang tua kangen misalkan ya jangan sampai menambah beban gitu. Ya, yang bagus kan silaturahmi
terus bisa memberikan. Justru kita yang memberi gitu ya, ke orang itu tua. yang paling ahsan. Jadi harus ditebelin deh. Apanya tuh? Tadi Apaan? Apanya? Dodol. Sekarang susah Cang. Aneh dodol gitu. Sekarang nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu Gak ada kita tempat ente nggak ada yang bikin dodol. di Depok dulu masih suka tuh bikin. Nanti orang Betawi kan asli bisa bikin dodol. Orang keluarnya ada dari kecil masih ngerasain Cang tetangga. iya. Karena lingkungan Betawi. Bikin dodol. Iya maksudnya ngeliatin. Ini hari H-1 Lebaran nih. Dari pagi-pagi ibu-ibu udah pada ini ngeluarin apa kuali gede. Itu yang bikin sedep tuh Cang. Kan yang ngaduk tuh Sekarang buka baju tuh. masih ada enggak? Kalau ada baju nanti tuh. iya. Nah, kalau ngaduk buka baju tuh yang bikin seger itu. Oh, itu ya. Ngaduk buka baju. Ada ada asem-asemnya ya. Itu yang bikin dodolnya jadi enak gitu. Ya, kita ngomong alur ngidul gitu. Dari dodol. Nah, baik, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari ya lepas kangen lah ya, kita lepas kangen. Ya, namanya juga kita lagi Lebaran, Idul Fitri gitu. Ya, cerita-cerita aja nih kita. Tapi juga tetap kan harus tadi. Ini kita juga kan ada riset hati lah. Risetnya dalam nih kayaknya nih. Back to fitrah tadi yang dibilang back to fitrah. Jadi nuansa kebahagiaan itu pun tidak lepas, jangan sampai kita lupa. Karena bahagia akhirnya lupa dengan kewajiban, lupa dengan Allah. Ya soalnya kan berapa banyak saudara-saudara kita mereka pulang kampung tapi lupa kewajiban kepada Allah, gitu. Pengen bertemu dengan keluarga, sholatnya ditinggalin. Jadi betul-betul hilang ya suasana. Padahal di jamaah bisa jalan jauh. Iya itu justru suasana ibadah Ramadannya itu betul-betul tidak membekas gitu ya. Nah ini kan harus menjadi perhatian gitu kan. Jangan sampai umpamanya niatnya baik tapi kebaikan itu tidak dilandaskan dengan ya keimanannya gitu kan. Ini karena materi ceramah ente kemarin ya. Iya bagian khotib Idul Fitri. Daripada kan ini jadi gara-gara materi nih hampir mau ngeluarin dalil dalil repot nih ujung-ujungnya nih. Ya enggak juga sih ya. Tapi enggak apa-apa. Kan kalau Al-Baqarah 117. Wah, keluar juga kan? Itu kan kalau dari bahasanya para ulama itu jami'u lil khair kullihi. Jadi berkumpulnya seluruh kebaikan itu menjadi satu semua di situ tuh. Yang laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib terus. Ini sampai akhir, ntar dibaca aja 177 ya. Saya kalau di sini soalnya enggak ada amplopnya. Ada amplop mah isi kagak ada. Kan kita amplop transferan biasanya. Ini kata wah ini Ustadz amplop nih. Ya jadi yang pertama kan man amana billah, beriman kepada Allah kan gitu kan. Jadi keimanan itu landasan gitu. Sebelum kebaikan-kebaikan yang lain. Gitu. Intinya sih seperti itu. Kalau berbuat baik tapi imannya nggak ada, kemana Cang? Gitu. Benar gitu. Ya kadang kalau kita berbuat baik saja ya mungkin kita akan dicap sama orang-orang baik. Tapi beda kalau berbuat baik dengan landasan iman gitu ya. Nah, itu akan jadi nilai-nilai yang berbuat ibadah. Baik dengan landasan karena memang lebaran tuh kan kebaikan semua tuh. Betul. Bahkan kita bekerja aja gitu ya, kalau itu diniatkan sebagai apa dengan niat keimanan tuh menjadi ibadah. Tapi cobaannya di lebaran juga luar biasa ya. Padahal kan saat itu orang lagi bermaaf-maafan. Tapi ketika di jalan suka ada fenomena tuh. Jadi lebih sensitif orang. Akhirnya ada yang ya marah-marah di jalan, ada yang akhirnya malah justru bertengkar di jalan. Padahal suasananya lagi lebaran. Ini jangan-jangan kagak dapat amplop lebaran. Ya mungkin itu salah satu indikasi bahwa apa namanya training ibadah Ramadannya belum sukses. Karena kan Ramadan tuh seharusnya melatih dia untuk menahan amarah, menahan marah, menahan untuk melakukan perbuatan dosa gitu kan dari ibadah Ramadan itu. Jadi kalau sebenarnya itu sudah terlatih kan keluar dari bulan Ramadan kita bisa jauh lebih kalem gitu dalam mengelola amarah. Harusnya gitu ya, harusnya begitu, mempengaruhi diri kita. Terutama kalau mungkin di antara kita kan banyak ya yang punya karakter misalkan temperamen, emosional. Harusnya kita di bulan Ramadan itu sarana untuk tadi riset jiwa kita untuk kembali kepada jati diri muslim sesungguhnya.
gitu. Mungkin sebelumnya udah pusing duluan ketika mau menghadapi lebaran, yang dipikirin masalahnya tadi tuh dunianya doang. Bisa. Jadi akhirnya tadi karena nggak dapat tebelnya deh. Betul. Nah itu jadi fenomena memang ketika ini mesti nanya tebelnya apa ya? Dompetnya. Oh tadi kan bicara misalkan Cang Ucup bilang bahwa menggunakan pakaian yang bagus dalam menjamu tamu itu kan salah satu adab gitu. Tapi kalau kita kurang bagus menata niat kita, alih-alih kita membangun adab yang bagus, tapi justru malah kita fokus sama tadi nilai-nilai keduniaannya. Sibuk untuk akhirnya menyiapkan tampilan-tampilan aksesoris Idul Fitrinya. Bahkan saking dibela-belainya sampai rela untuk akhirnya pakai aplikasi-aplikasi pinjol macam-macam yang justru akhirnya bertentangan dengan nilai-nilai yang kita selama ini percaya. Nah, itu tadi yang dibilang sama Om Andre, saya pikir bagian daripada kita salah kaprah justru fokus pada nilai-nilai dunianya dibanding pada esensi daripada Ramadan dan Idul Fitri itu sendiri. Iya, itu bahaya tuh, Cang. Kalau begitu bahaya. Makanya pentingnya saling mengingatkan satu sama lain ya. Betul. Dan kita butuh ada circle yang memang menjadikan ruang kita untuk tumbuh secara spiritualitas, tumbuh secara wawasan juga. Ya. Seperti circle-nya sahabat terbina gitu. Masya Allah. Masuk gitu. Karena begini, kadang-kadang begini, Cang. Kita kan circle-nya gini. Circle itu kan kalau di situ sudah ya ada berkumpulnya kebaikan, terus kemudian yang dibicarakan juga dengan baik. Tapi ini circle yang di luar kan nggak semuanya begitu tuh. Iya. Contoh umpamanya gini tadi, masalah lebaran. Ada yang mau lebaran tiba-tiba di PHK, kan gitu kan, belum dapat THR, di PHK, apalagi PHK-nya PHK pilot, di pabrik udah nggak bisa ngasih apa-apa kan gitu kan. Sementara yang di rumah itu ya mengharapkan kan, gitu kan, dia punya anak, dia punya istri segala macam. Terus kemudian ya belum lagi mungkin gitu kan ada tunjangan yang harus dibayar. Itu kan akhirnya masalah itu numpuk nih, stres nih. Ini kalau kita ngomong sama orang yang circle-nya begitu, nggak selesai itu, Cang. Nggak selesai itu. Jadi yang mereka rasakan tuh kadang-kadang apa ya bahasa itu ya? Kalau kita ngerasain belum tentu orang rasain juga, orang paham gitu. Orang paham dengan apa yang kita rasa. Begitu kan? Artinya gitu. Memang sih Ramadan itu benar-benar, makanya dari awal Ramadan tuh harusnya bersungguh-sungguh dia. Betul ya, tadi ketika awal Ramadan dia bersungguh-sungguh melatih diri itu dengan segala macam kesabaran segala macam itu. Ya dengan masalah yang tadi mungkin bisa terselesaikan kan gitu. Tapi kalau dia meresponnya akan dengan tepat. Betul. Tapi kalau dia nggak ke situ arahnya. Mungkin itu juga rahasia kenapa goal set output dari ibadah Ramadan itu takwa kan. Takwa pada konteks karakter. Gitu. Jadi mungkin orang yang punya karakter takwa itu merespon masalah itu beda sama orang yang pastinya yang ya ibaratnya itu kalau bahasa Qur'annya itu saudara-saudaranya setan gitu. Jadi meresponnya akan beda gitu. Jadi kalau ada pilihan jalan ini ada masalah, ada jalan A sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan, syariat dan lain sebagainya. Ada jalan yang di luar ketentuan yang Allah tetapkan, dilarang bahkan gitu ya, diharamkan dan lain sebagainya. Nah orang yang buat karakter takwa dia akan berusaha untuk menempuh jalan yang kanan tadi. Gitu. Ya mudah-mudahan sih kita doakan dengan hikmahnya Idul Fitri kan gitu kan, kembali lagi ke fitrah lah gitu ya. Fitrah manusia itu kan ya manusia kan fi ahsanit taqwim. Allah ciptakan dalam keadaan yang sempurna. Dan bahkan bentuk diciptakan dari min sulalatin mintin kan gitu. Dari saripati tanah juga suci. Makanya pengganti wudu tayamum kan gitu kan. Berarti kan harusnya manusia itu suci baik gitu, harusnya gitu. Nah berkaitan masalah makna tadi untuk hikmah di Lebaran ini, kalau kita jadikan hikmah Lebaran untuk kita nih, kira-kira menurut antum untuk satu kata berkenaan hikmah Lebaran ini apa nih? Balik culture. Ini mikir dulu ini. Ini merenung nih. Coba riset. Bagusnya dari MD dulu. Iya, dari yang merenung dulu. Bisa nggak belakangan ya? Soalnya renungan ini agak lama nih. Kalau saya refleksi.
refleksi, cermin. Jadi Idul Fitri ini ya cerminan Ramadan kita kemarin. Kalau kita bisa melanjutkan risalah-risalah amal kita di Ramadan kemarin, itu gambaran bahwa kita sudah berhasil meraih goal set dari ibadah Ramadan itu menjadi takwa. Itu sih, Masya Allah. Kalau aneh sih kaitan dengan makna Idul Fitri ya. Jadi kalau orang bilang tuh Idul Fitri itu seperti baru lahir kembali, kan gitu kan. Berarti dalam keadaan bayi yang baru lahir. Artinya ketika kemarin tuh gugur semua dosanya, kemudian Idul Fitri ini baru mulai lagi nih. Nah sekarang start awal kita untuk menjadikan pribadi tadi yang takwa itu, ya mulai dari Idul Fitri ini awal nih. Kita buat berbuat baik, kemudian nahan sabar dan segala macamnya. Kayaknya sih gitu. Ya sama sih sebenarnya intinya reflektif itu ya. Lengkap pemantai coba. Loh, jangan. Bisa lah lengkap dikit. Aneh bantuin nggak? Aneh bantuin. Boleh. Kisi-kisinya aja. Kisi-kisi. Opor. Nggak mesti ini, nggak mesti tausiah. Enggak. Aneh bukan ustadz. Tapi memang benar artinya Ramadan itu ya reflektif ya, sesuatu yang sifatnya reflektif dan bagian pribadi. Dengan kita kan masing-masing punya masalah kehidupan ya, yang kadang kita suka diskusi. Tapi ini satu kata ya. Apa yang mewakili pemaknaan Idul Fitri? Sabar sih. Sabar. Bagus. Jadi banyak hal yang harus Anies selesaikan dengan meningkatkan kualitas sabar. Sabar, nggak bisa bikin ketupat. Sabar, nggak bisa bikin opor. Sabar ngadepin antum. Itu sinyal dia lagi banyak masalah sih. Lihat di pembukaan itu gitu kan. Ini kalau mau masalah dikorek, orang Solo belum kelar. tumpah lagi tuh. Ini muncul tambah lagi. Sebenarnya banyak ditahan Cang dia. Pulang dari sini tambah masalah. Sabar dia dan bersabar ngadepin mereka ini. Orang dia sendiri yang buat kita yang di ini. Ya kan responnya kan ternyata kadang nggak selalu apa yang kita inginkan nih. Betul. Iya. Ya sabar lah. Ya keren semua itu udah hikmahnya. Kalau belok-belokin aja udah mikir tadi ya kan. Gimana? Iya, kalau saya senantiasa berupaya untuk bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena ngerasa sebelumnya juga masih ada orang tua, terus tiba-tiba di Lebaran nggak ada orang tua. Tahun ini tahun pertama ya. Hitungannya tahun pertama nggak ada. Tahun pertama tanpa bunda ya ibu. Enggak, justru udah masuk ke tahun berikutnya. Tapi justru dari situ berpikirnya harus senantiasa selalu bisa lebih baik. Better version. Iya gitu aja sih. Ya kita saling support lah ya. Ya intinya kita kan selalu ya kita ada di Bina ini kan pengen bertumbuh kan. Jadi ya harapannya dalam konteks hubungan kita bertumbuh, produktif, dalam karya-karya, dalam konteks personal juga harapannya kita bertumbuh juga menjadi pribadi yang semakin menuju kepada puncak pribadi seorang muslim. Iya. Makanya kita juga ngajak teman-teman di rumah ya untuk gabung sama kita di Bina Circle, bukan dalam artian kita yang akan soal menggurui ya enggak, tapi justru mungkin dengan keterlibatan teman-teman semua kita tumbuh bareng lah. Kita bisa tumbuh bareng ya kan. Misalnya lain kali podcastnya bahasannya tentang ini dong, bisa juga disampaikan di situ kan. Boleh. Ya. Saya kan buat sahabat pendengar podcast obrolan sisa waktu spesial Idul Fitri ini yang mau join menjadi sahabat Terbina, gampang caranya tinggal klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah gitu ya. Nanti akan ditindaklanjuti sama admin Bina gitu ya, dan insya Allah nanti teman-teman akan dapat privilege mendapatkan informasi-informasi yang terbaru, teraktual, dan paling cepat mendapatkan terkait dengan karya-karya terbaru kami dari Bina, terus juga konten-konten positif lainnya yang kami niatkan konten positif itu untuk membuat kita jadi tumbuh bareng itu gitu ya. Dan juga nanti terhubung dengan berbagai macam musik platform streaming yang yang Bina berkarya di dalamnya gitu ya, insya Allah. Pasti udah denger dong lagu-lagu Bina kemarin yang kita rilis ya. Dan insya Allah masih akan terus kita keluarkan karya-karya. Kita punya semangat untuk berkarya, bagian daripada
kontribusi kita untuk peradaban. Iya, apalagi sekarang nih. Aduh, tapi kalau dibahas panjang nih ya kan. Betul. Ngomong masalah perang Iran segala macam tema khusus dah sesi berikutnya. Itu ya. Kita baca-baca dulu supaya nggak salah info. Udah setengah jam lebih. Iya, nanti bagian daripada balik lagi ke judul tema kita hari ini kan Lebaran nih, tentang Idul Fitri. Ya kita juga akan memberi motivasi bagi kita sendiri juga ya teman-teman pemirsa lah ya Bina itu. Jadi kita punya karya yang buat menyemangati para pencari nafkah nih, Cang. Jadi memang bocoran. Jadi bagian dari kewajiban seorang laki-laki yang menafkahi keluarganya dan kita laki-laki di sana juga banyak laki-laki. Nah, kan tadi berpikirnya bagaimana Lebaran nih kan gitu kan, bagaimana buat itu kan bagian dari. Jadi kalau di Ramadan kemarin mungkin ada sebagian besar umat Islam itu fokus untuk spiritualitas, ibadah, mungkin banyak juga yang amal usahanya mungkin juga disesuaikan gitu ya. Mungkin pasca Ramadan ini Syawal itu semangat untuk pejuang-pejuang nafkah itu meningkat kembali untuk menatap hari depan yang makin menantang. Dan jangan pernah terputus dengan rahmat dari Allah. Betul. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ada satu lagu yang ditulis akhirnya sama Mas Hafiz nih, mungkin waktu dia lagi jalan-jalan pagi kali ngeliat orang banyak pekerja nafkah pejuang nafkah ya yang sibuk di hari-hari paginya, akhirnya terinspirasi dan mudah-mudahan lagunya bisa jadi penyemangat buat kita semua. Insyaallah. Ini juga sudah dirilis, bisa dengarkan di berbagai macam musik streaming platform yang ada di aplikasi HP teman-teman semua. Iya, mau bikin status WhatsApp ada iringan lagu dari Bina. Cari aja Pejuang Nafkah Bina. BEENA gitu. Atau mau bikin story di Instagram itu sudah bisa. Dibikin clipping audionya. Di TikTok juga sudah bisa diakses. Nanti kita minta masukan dari sahabat-sahabat untuk karya-karya Bina, insyaallah. Oke, satu buah lagu dari kami, Pejuang Nafkah. Kebisingan pagi menyapa, langkah kaki menapak asa, dingin subuh masih terasa, namun niat kadu menguat di dada. Tak selalu mudah mencari rizki, tapi ku yakin akan janji ilahi. Di setiap langkah ada doa, di balik lelah ada pahala. Ku yakin dan percaya pemberiannya takkan salah. Hujan deras mengguyur langkah, membuat hati hampir menyerah. Teringat wajah yang menanti, doa anak istri menguatkan hati. Aku percaya setiap usaha tak akan sia-sia di sisinya. Di setiap langkah ada doa, di balik lelah ada pahala. Ku berjuang bukan untuk dunia semata, tapi untuk raih ridho yang maha kuasa. Jika hari gelap tanpa arah,
Aku kembali ku berserah padanya. Ku yakin rezeki takkan salah, ia akan datang tepat pada waktunya. Wow, 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 oh, oh. Di setiap langkah ada doa, di balik lelah ada pahala. Selama nafas masih tersisa, ku kan terus melangkah, bahagiakan keluarga tercinta. Langit gelap jadi saksi, badai datang silih berganti. Sungguh langkah ini takkan terhenti. Aku yakin Allah bersamaku tiap hari. Alhamdulillah. Ya, itu tadi satu lagu dari 5 yang kita produksi ya dalam waktu berdekatan itu. Selain itu masih ada beberapa lagu lagi yang nanti teman-teman pasti juga bisa lihat di akun streamingnya Bina ya, di Spotify di platform musik yang lain ini bisa teman-teman cari, insyaallah. Oke, kira-kira itu yang kita bisa obrolin hari ini ya. Oke. Mudah-mudahan kami ucapkan sekali lagi selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sampai berjumpa di obrolan sisa waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran saling bersalaman, lebaran saling memaafkan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kadang-kadang. Iya. Alhamdulillah.